Bapak Ibu, jemaat Tuhan, dimanapun setiap kita berada. Dia Tuhan yang baik, yang selalu ada bersama-sama dalam kehidupan kita. Sampai hari ini saya percaya Dia Allah yang setia, yang selalu ada di dalam seluruh kehidupan kita. Puji Tuhan, kita boleh beribadah bersama-sama pagi hari ini. Bolehkah setiap kita menyiapkan hati kita yang terbaik untuk kita boleh datang di hadapan Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kau Allah yang penuh dengan kuasa. Kau hadir dalam seluruh kehidupan kami, membawa kami dari satu kemenangan kepada kemenangan, membawa setiap kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Kami mengucap syukur. Hari ini kami datang di hadapan-Mu dengan segala keberadaan kami, dengan segala kerinduan kami. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa setiap kami mengalir hari ini bersama dengan Roh-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami menyembah-Mu. Karunia-Mu Bapa, Kau kekuatan kami, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah
atas setiap rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, haleluya, kami percaya. Ku yakin Tuhan, yes God. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Amin. Kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di kelepasan. Yes, haleluya, terjadi di sini. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah, kami percaya kuasa-Mu hadir Tuhan. Kau berikan kemenangan, Kau berikan kesembuhan, Kau berikan kelepasan atas setiap kami. Haleluya. Kami percaya kemenangan menjadi bagian kami. Sebab Roh-Mu hidup dalam kami Tuhan. Sebab Roh-Mu mengalir dalam hidup kami. Kami percaya Roh-Mu ada bersama-sama dengan kami, yang membawa setiap kami dari satu kemenangan kepada kemenangan. Haleluya. Kau hadir, kami percaya Kau hadir di sini. Kau hadir atas setiap kami. Kau hadir atas setiap hati kami. Kau hadir atas setiap keluarga-keluarga. Kau hadir. Kami percaya Engkau Tuhan. Dengan segala keberadaan kami, kami naikkan pujian dan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, kami mau lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Kami mau lebih lagi mengalir bersama dengan Kau Tuhan. Dalam nama Yesus terpujilah nama Tuhan. Dimuliakanlah nama Tuhan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia yang layak. Haleluya. Setiap kita yang siap untuk memuji Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua, kita katakan amin. Tuhan yang menjadi terang dalam hidup kita. Amin. Boleh kasih kemuliaan bagi nama Tuhan. Yes God.
dengan Tuhan. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buat aku percaya, tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Oh, 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 Haleluya, Kaulah terang dalam hidup kami. Kaulah Tuhan, penuntun setiap jalan-jalan kami. Bersama denganmu Tuhan, bersama denganmu Yesus Tuhan. Kaulah terang, Kaulah terang, Kaulah terang dalam hidup kami. Kami mau berjalan bersama denganmu Tuhan. Sebab Roh-Mu hidup dalam kami Tuhan. Kau membawa kami dari gelap kepada terang-Mu yang ajaib. Kami percaya Roh-Mu hidup dalam kami Tuhan. Kami percaya Roh-Mu berkuasa atas kami Tuhan. Selama yang Kau Tuhan, kami percaya Engkau punya rencana yang indah atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, seluruh kehidupan kami Kau yang bawa Tuhan. Seluruh perjalanan hidup kami Engkau yang bawa. Sampai hari ini kami percaya dalam segala keadaan kami Engkau Allah yang membawa setiap kami berjalan bersama denganmu. Kuasa-Mu tak terbatas ada dalam hidup kami, yang membangkitkan setiap kami, membangkitkan roh kami. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Tuhan. Kami percaya, kami percaya, kami percaya Kau Allah yang besar. Yesus Tuhan. Kami percaya Yesus Tuhan. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Yes. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Mari katakan dengan iman kepada Tuhan. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu Tuhan.
kasih Bapa di surga. Kemuliaan-Mu nyata di tengah-tengah badai kehidupan, di tengah-tengah tantangan kehidupan kami. Kehadiran-Mu nyata. Engkau Tuhan pertolongan bagi setiap kami ya Tuhan. Kehadiran-Mu itulah yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, bahwa bersama-sama dengan Kau kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Bersama-sama dengan Engkau kami sanggup menghadapi setiap tantangan dan persoalan dalam hidup kami. Sebab kami tahu bersama Engkau kami tidak akan terkalahkan Tuhan. Oleh apapun, oleh persoalan kehidupan, oleh tantangan kehidupan. Sebab anak-anak-Mu sudah Engkau tentukan menjadi pemenang dalam hidupnya. Bahkan di dalam keadaan yang paling sulit pun, kemuliaan-Mu nyata Tuhan. Kehadiran-Mu nyata. Kekuatan-Mu nyata. Sifat-sifat-Mu nyata lewat hidup anak-anak-Mu. Tuhan terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu kepada kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Kita semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat beribadah pada hari Minggu ini. Kita bersuka cita sekalipun kita masih belum bisa berkumpul bersama-sama, tapi tidak mengurangi sukacita kita setiap hari bersama-sama dengan Tuhan. Ya, nah apalagi nanti kalau kita sudah bisa kembali beribadah bersama-sama, ya puji Tuhan. Nah pada pada pagi hari ini, ya tema khotbah kita adalah tidak terkalahkan. Wow, tema yang sangat luar biasa, saudara. Tidak terkalahkan. Ya, saudara, saya teringat minggu lalu bagaimana ketika Roh Kudusnya Allah dicurahkan di tengah-tengah murid-muridnya Tuhan Yesus. Dan saudara, yang terjadi adalah ya seperti kita lihat bersama-sama, mungkin sebuah nyanyian yang tepat untuk menggambarkan ini adalah hidupku bukannya aku lagi, tetapi Roh Allah, Roh Kristus ada di dalam diriku. Nah ketika Roh Allah, Roh Kristus itu bekerja di dalam anak-anak Tuhan, saudaraku, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Nah, saudara, kita lihat bahwa murid-murid Tuhan ya menyatakan kemuliaan Allah lewat gereja yang mula-mula, ya dinyatakan kehadiran Tuhan, dinyatakan kemuliaannya Allah. Dan bukan hanya itu, saudaraku, ada sebuah keberanian yang luar biasa, tanda-tanda dan mujizat-mujizat dinyatakan, saudaraku. Pada waktu itu, saudaraku, ya Petrus dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, saudara. Ada orang yang lumpuh, saudaraku, berjalan oleh karena perintah dan doanya, saudara. Dan juga kita lihat bagaimana, saudaraku, tantangan yang dihadapi oleh gereja yang mula-mula itu tidak menyurutkan mereka. Sekalipun Yesus sudah ada di surga, tetapi oleh kuasa Roh Kudus mereka menjadi berani, saudaraku. Tantangan-tantangan yang luar biasa mereka bisa hadapi, dan bahkan, saudaraku, maut sekalipun tidak dapat menghentikan mereka. Stefanus dibunuh, saudaraku, ya di dalam kesetiaannya kepada Tuhan, dan itu tidak dapat mengalahkan ya umat Tuhan pada waktu itu. Nah, saudara, tentu itulah yang kehidupan yang Tuhan sudah wariskan kepada kita, ya, sebuah kehidupan yang tidak terkalahkan, ya. Nah, saudaraku, kalau pada waktu itu, saudaraku, tantangannya adalah tantangan dari orang-orang yang tidak menyukai mereka. Tantangannya adalah tantangan fisik,
tantangannya adalah tantangan hidup mati, saudaraku, aniaya dan sebagainya pada gereja mula-mula di dalam kitab Kisah Para Rasul, saudaraku, itu terjadi dalam kehidupan mereka. Tapi gereja Tuhan terus berkembang. Nah, tantangan yang kita hadapi hari ini, saudaraku, ya sedikit berbeda. Ya, kita tidak menghadapi tantangan fisik seperti aniaya dan lain sebagainya. Nah, tetapi kita menghadapi sebuah tantangan, ya, tantangan kehidupan yang tidak biasa, ya. Nah, sekarang saudaraku, pemerintah sudah mulai menerapkan di berbagai tempat-tempat tertentu new normal, tergantung daerahnya masing-masing. Ya, PSBB-nya sudah dicabut dan mulai ada sebuah kehidupan yang baru, yaitu new normal, saudaraku, normal yang baru. Ya, kalau dulu, saudaraku, tidak normal kalau orang kemana-mana pakai masker. Ya, di tas sekarang ada sanitizer, saudaraku, ya, dan macam-macam peralatan-peralatan yang dulu, saudaraku, itu nggak normal. Ya, itu hanya untuk orang-orang yang sakit, hanya untuk orang-orang tertentu, ya, yang punya masalah kesehatan. Nah, sekarang, saudaraku, siapapun di antara kita, ya, saudaraku, dianjurkan untuk pakai masker, mencuci tangan dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah yang normal sekarang, saudaraku, ya. Nah, tantangan yang lain yang lebih besar yang kita hadapi adalah situasi ekonomi, saudaraku, ya, yang, saudaraku, banyak sekali kesulitan-kesulitan yang kita alami hari-hari ini, ya, yang dialami oleh gereja hari-hari ini. Nah, saudara, tadi ketika kami berkumpul dengan beberapa orang teman-teman, saudaraku, ya, memang, saudaraku, inilah tantangan yang harus dihadapi oleh gereja. Bagaimanakah gereja menghadapi tantangan-tantangan seperti ini? Apakah iman anak-anak Tuhan dikalahkan? Apakah kita mulai takut? Apakah kita mulai cemas? Apakah kita mulai ragu-ragu kepada jalan Tuhan? Di gereja mula-mula bahkan, ya, nyawa mereka pun mereka serahkan kepada Tuhan. Ya, tantangan fisik, aniaya mereka dapat hadapi. Nah, tantangan yang sekarang kita hadapi adalah tantangan bagaimana kita, ya, menghadapi masalah-masalah ekonomi yang akan mungkin kita hadapi di depan, dan bagaimana kita, saudaraku, di dalam kehidupan kita tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan, tidak bisa dihentikan oleh apapun di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, mari kita baca dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 37 dikatakan, ya, di sana dikatakan bahwa di dalam semuanya itu, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Nah, tetapi dalam semuanya itu, ya, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Dalam sebuah terjemahan Inggrisnya dikatakan, ya, tetapi kita dapat mengalahkan semua hal-hal tersebut, ya, oleh Dia yang telah mengasihi kita, atau melalui kasih-Nya. Hal-hal apa yang kita hadapi sebagai umat Tuhan? Hal-hal apa juga yang dihadapi oleh Paulus? Dia menulis surat ini kepada jemaat Tuhan di Roma, saudaraku. Ya, dikatakan ayat 35, saya katakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan. Wow. Ya. Ternyata Paulus mengikut sertakan di sana kelaparan. Berarti memang ada kemungkinan anak-anak Tuhan juga mengalami kesulitan, ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Nah, ayat ini selanjutnya adalah tetapi, dalam terjemahan Inggrisnya saya bacakan, tetapi kita dapat mengalahkan semua hal-hal ini. Jadi, saudaraku, artinya kita tidak terkalahkan. Hal-hal apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, saudaraku, Alkitab berkata kita tidak terkalahkan, atau kita lebih daripada orang-orang yang menang. Ini adalah
siapa kita di dalam Kristus, saudaraku. Ini adalah identitas kita di dalam Kristus. Ini harus menjadi sebuah kehidupan dalam kehidupan kita. Ini harus menjadi sebuah keyakinan di dalam diri kita bahwa tidak ada yang dapat mengalahkan kita. Ya, satu-satunya yang bisa mendegradasi kita daripada jalan kemenangan adalah diri kita sendiri. Adalah pilihan-pilihan kita sendiri. Selama kita terus berjalan di dalam kesetiaan kita kepada Tuhan, terus mempercayai Tuhan, terus hidup di dalam rancangan Tuhan, saudaraku, ayat ini berlaku bagi kita. Nah, saudaraku, seperti apakah kita hidup di masa-masa kesulitan ini? Bagaimanakah kita menjadi orang-orang yang tidak terkalahkan? Bagaimanakah kita, saudaraku, menjadi lebih daripada pemenang di dalam kehidupan kita? Saudaraku, ada 3 hal. Nah, yang pertama, saudaraku, supaya apa yang Tuhan katakan ini, ya, bahwa kita lebih daripada pemenang atau kita tidak terkalahkan, ya, kita perlu, yang pertama, saudaraku, ya, yang kita perlu miliki adalah, ya, kita perlu mengingat janji Tuhan atau berpegang pada janji Tuhan. Nah, saudara, ya, saudaraku, di dalam firman Tuhan ada ribuan janji-janji Tuhan. Saudaraku, karena kita ini adalah anak-anak Allah, saudaraku, kita perlu hidup terkoneksi dengan janji-janjinya Tuhan, terkoneksi dengan firman-Nya Tuhan. Kita perlu membaca firman Tuhan, kita perlu merenungkan firman Tuhan, dan biar firman Tuhan itu berbicara di dalam hati kita, saudaraku, dan biar firman itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita, sehingga kita hidup bukan karena apapun yang di luar sana, tetapi kita hidup berdasarkan apa? Berdasarkan janji-janjinya Allah. Janji-janji Allah yang perlu kita deklarasikan. Seperti Yeremia mengingatkan Tuhan akan janji Tuhan bahwa akan membebaskan bangsa Israel dari Babel, saudaraku, setelah 70 tahun. Saudaraku, Yeremia mengingatkan Tuhan. Bukan berarti Tuhan lupa janjinya, tetapi saudaraku, itu artinya kalau kita mengingatkan janji Tuhan, itu artinya kita memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kita terkoneksi dengan firman Tuhan. Apa janji Tuhan, saudara? Janji Tuhan begini, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang, ya, bahwa Allah ya turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, dikatakan di dalam ayat itu adalah Allah bersama-sama dengan umatnya di masa-masa kesulitan ini. Allah tidak menonton umatnya, Allah tidak cuma melihat-lihat umatnya, saudaraku, tetapi Allah mengarahkan umatnya, Allah menuntun umatnya, Allah membuka jalan bagi umatnya, Allah ada bersama-sama dengan umatnya, saudaraku. Kita, ya, bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, itulah sebabnya ketika kita menghadapi kesulitan, hal yang pertama yang saya mau ajak kita, jangan panik dulu, saudara. Jangan panik dulu, ya, karena kalau kita langsung panik, saudara, kita tidak menyadari kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kita panik dulu, seperti yang dikatakan semalam oleh Ibu Sora. Lalu ketika kita panik, biasanya kita akan mulai memikirkan hal-hal yang negatif, ya, yang akan terjadi, ya. Sampai saudaraku kita mulai takut, kita mulai cemas, kita mulai bimbang, ya. Karena saudaraku, kalau kita sudah sampai pada tahap ketakutan, kita akan sulit berdoa. Kita akan sulit, saudaraku, untuk berpikiran dengan jernih, saudara. Ya. Nah, saudaraku, ketika kita menghadapi hal-hal seperti ini, ya, mari kita tidak panik dulu.
Ya, justru di saat-saat ini saudaraku yang paling penting adalah bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Tuhan, bisa merasakan pertolongan Tuhan, kita bisa merasakan bahwa Allah turut bekerja, kita bisa melihat sedikit demi sedikit, hari lepas hari, kita lihat Tuhan mulai membuka jalan. Tentunya selalu pasti ada kesulitan, yang namanya hidup selalu pasti ada kesulitan, tetapi saudaraku kalau kita bisa menenangkan diri kita, itulah sebabnya Alkitab berkata dalam kitab Petrus, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Hal yang paling pertama ketika penderitaan datang, ketika kesulitan datang, ketika kesusahan datang adalah menjadi tenang. Supaya apa? Supaya kita bisa berdoa. Sehingga kita tahu doa apa yang harus kita naikkan kepada Tuhan. Mungkin saja saudaraku, kita bisa menaikkan doa iman, doa peperangan, doa permohonan, dan lain sebagainya saudaraku. Kita perlu peka saudaraku. Kerap kali sebenarnya Roh Kudus berbicara di dalam diri kita, tetapi masalahnya karena ketakutan kita, karena kepanikan kita, ya saudaraku, kita nggak mendengar suara Tuhan. Kita mengabaikan hal tersebut. Kerap kali sebenarnya Allah berbicara kepada kita. Allah mengingatkan kita. Allah menasihati kita. Ya, seperti kemarin satu kali dalam sebuah perjalanan saudara, saya ngerasa saudaraku bahwa kami harus berdoa buat salah satu daripada anak kami. Saya berkata, yuk kita berdoa. Kami berpegangan tangan, kami langsung berdoa dan berdoa. Ya, jadi saudaraku, apalagi tiba-tiba Tuhan drop kepada saudara sesuatu, situasi, orang, keadaan atau apapun. Nah saudaraku, itu waktunya apa? Untuk berdoa saudara. Makanya umat Tuhan adalah umat yang harusnya intim dengan Tuhan. Kenapa? Karena setelah kita lahir baru, kita tidak ditentukan hidup sendirian. Atau kita saudaraku hanya memakai Allah pada waktu-waktu tertentu saja. Pada waktu kita membutuhkannya. Pada waktu rasanya kita tidak membutuhkannya, Allah parkir. Enggak saudaraku. Tetapi Allah Tuhan mau bekerja senantiasa di dalam kehidupan kita. Khususnya lagi, terlebih-lebih lagi pada masa-masa sulit ini saudara. Jadi saudaraku ingat, ketika Roh Kudusnya Allah dicurahkan, hidup umat Tuhan, itu dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Sampai karena kemuliaan Tuhan begitu dahsyatnya. Seperti yang saya katakan kemarin, Ananias dan Safira berbohong, mati loh saudara. Ya, nah saudara, itulah sebabnya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya, nah kesadaran kita apakah kepada kesulitan-kesulitan, ketakutan-ketakutan kita, atau kesadaran kita akan Tuhan yang lebih meningkat. Nah justru kesadaran kita akan hadirat Tuhan itu yang pertama-tama yang paling perlu kita rasakan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kalau kita sudah merasakan hadirat Tuhan, ya kayak kemarin ketika selesai berdoa saudaraku, saya udah gak khawatir lagi, saya udah gak takut lagi. Ya ketika roh ketakutan mulai datang mencengkeram, saya bilang enggak, saya sudah doa. Itu artinya itu sudah ada di tangan Tuhan. Ya, nah saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, betapa pentingnya ya hal itu ada di dalam diri kita. Ya, tadi saya berbicara dengan teman-teman saudaraku, para pendeta saudaraku, ini waktunya umat Tuhan tidak lagi hidup hanya sekedar mendengarkan khotbah. Ya, tidak lagi hidup hanya sekedar bergantung kepada pendetanya, ya, kepada pemimpinnya. Tetapi ini waktunya gereja Tuhan, umat Tuhan belajar untuk datang sendiri kepada Tuhan, belajar untuk mendengar suara Tuhan bagi dirinya, belajar untuk merenungkan firman Tuhan bagi dirinya, belajar untuk mentaati kebenaran firman Tuhan di dalam hidupnya. Ini waktunya saudara. Ya, dengan kondisi ini gereja Tuhan ya dipaksa ya untuk apa? Untuk mulai belajar bertumbuh menjadi dewasa. Ya,
Nah, di sana dikatakan kita harus tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, nanti saya akan bahas kebaikan seperti apa. Nah, syaratnya ada dua. Yang mendatangkan kebaikan bagi mereka, yang pertama dikatakan, saudaraku, yang mengasihi Dia. Ya, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan, syaratnya ada dua. Yang pertama, yang mengasihi Dia. Saudara, apakah kita mengasihi Dia? Lebih daripada kita mengasihi diri kita, lebih daripada kita mengasihi impian-impian kita, lebih daripada kita mengasihi rencana-rencana kita, lebih daripada kita mengasihi siapapun di atas muka bumi ini, apakah kita mengasihi Dia lebih daripada apapun? Kalau kita lebih mengasihi diri kita, lebih mengasihi impian-impian kita, lebih mengasihi rencana-rencana kita, ya maaf, Alkitab berkata ayat ini nggak berlaku bagi kita, saudara. Ya, nah makanya saya akan beritahu kepada saudara seperti Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan seperti apakah itu, saudara? Ya, nah saudaraku, pertanyaan sekarang sederhana buat kita semua adalah, apa yang membuat kita goncang? Ya, saudara, satu kali menarik Daud berbuat dosa, saudara. Ya, wah, itu Tuhan marah kepada dia, saudara. Tuhan itu mengutus Nabi Nathan untuk bicara kepada dia. Di situ kita bisa lihat Daud lebih mengasihi siapa, saudara? Ya, di dalam Mazmur 51, ya, kalau kita lihat, saudara, ya, beda ya. Kalau kita mau berbicara ya tentang Saul, ya, Saul itu berbeda responnya ketika dia ditegur kesalahan dan dosanya, saudara. Saul ketika ditegur kesalahan dan dosanya, dia justru, saudaraku, membuat banyak alasan dan berkata kepada Nabi Samuel supaya Samuel itu menghormati dia, saudara, sebagai raja, saudara. Tetapi Daud berbeda. Ketika Daud, saudara, ya, jatuh dalam dosa, saudaraku, ya, ada satu ayat yang luar biasa yang saya mau kita membacanya, ya. Dikatakan di sana dalam Mazmur 51, ya. Ayat 1 dikatakan, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, ketika Nabi datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Ya, yang luar biasa, ayat yang ke-7 dikatakan, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir, basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju, biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau rumukkan bersorak-sorak kembali, sembunyikanlah wajahmu terhadap aku, hapuskanlah segala kesalahanku, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Ayat 11. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan ini yang sangat menarik, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Daud nggak berkata, Tuhan jangan permalukan aku. Daud tidak berkata, jangan ambil tahtaku daripadaku. Ya, dia tidak mempertahankan itu. Daud tidak berkata, jangan ambil istri-istriku daripadaku. Jangan ambil hartaku dan sebagainya daripadaku. Tetapi luar biasa dia berkata, jangan ambil rohmu daripadaku. Dari situ kita belajar bahwa Daud mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Itulah sebabnya di dalam kitab Kisah Rasul dikatakan bahwa Tuhan sudah menemukan seorang yang bernama Daud, ya, orang yang berkenan kepadanya, yang melakukan seluruh kehendak Allah pada zamannya. Padahal kita tahu Daud berdosa. Apa yang membuat Daud itu begitu dikasihi Tuhan? Karena bagi Daud, mengasihi Tuhan jauh lebih penting daripada mengasihi dirinya, mengasihi impiannya, mengasihi rencananya, mengasihi keinginan-keinginannya. Bagi Daud, mengasihi Tuhan lebih daripada segala-galanya. Pertanyaannya, saudaraku, dalam kehidupan kita yang serba cepat ini, kadang-kadang mengasihi Tuhan sudah menjadi nomor yang keberapa, saudara?
Ya, bahkan maaf kata, kadang-kadang kita memakai Tuhan untuk mencapai keinginan-keinginan kita. Dan ketika Tuhan ya sepertinya tidak menjawab kita sesuai dengan keinginan kita, maka kita ambil jalan kita sendiri, saudara. Ini yang perlu kita sama-sama belajar. Apakah kita mengasihi Tuhan lebih daripada kita mengasihi diri kita sendiri? Kalau tidak, maka Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, itu bisa tidak terjadi dalam hidup kita. Ya. Nah, yang kedua syaratnya adalah terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apa artinya terpanggil sesuai dengan rencana Allah? Adalah setiap kita di dalam hidup kita adalah ada rencana Tuhan. Kenapa Allah memanggil saya? Ya, bahkan memilih saya sebelum dunia dijadikan, karena ada rencana Allah. Ya. Memanggil saya, memilih saya, ada rencana Allah, ada rencana Allah yang mulia, ada rencana Allah yang indah. Persoalannya adalah apakah saya mau menghidupi rencananya tersebut, mau berjalan di dalam rencananya tersebut, ya, atau saya berjalan di dalam rencana saya. Nah, kalau saya berjalan di dalam rencana Allah, tidak berarti tidak ada kesulitan. Tidak berarti segala sesuatunya akan mulus. Tidak. Tantangannya ada, persoalannya ada. Tetapi persoalan apapun yang saya hadapi, itu akan mendatangkan kebaikan bagi saya. Jadi saudara, pertanyaan saya hari ini kepada kita semua adalah, apakah hari ini kita sedang berjalan di dalam kehidupan kita sesuai dengan rencana Allah, atau kita berjalan sesuai dengan rencana diri kita? Itulah sebabnya setiap kita perlu peka mendengar suara Tuhan. Kita perlu peka. Kenapa? Kalau kita tidak peka mendengar suara Tuhan, kita berpikir itu jalan Tuhan, ternyata adalah jalan kita sendiri. Ya, firman Tuhan berkata, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya adalah menuju maut. Ya, betapa saudaraku kita perlu, ya, khususnya anak-anak muda, ya, apakah hidupmu hari ini, keimpianmu adalah menghidupi rencana Allah dalam hidupmu? Alkitab berkata rencana Allah itu indah. Selalu kita berpikir kalau rencana Allah indah itu konotasinya saudaraku selalu menurut ukuran dunia ini. Ya, kalau dikatakan rencana Allah itu indah, saudaraku, selalu kita berpikir bahwa konotasinya seperti dunia ini. Rencana Allah berbeda sekali kepada Daud, kepada Yosua, kepada Musa, kepada Abraham, kepada Nuh. Berbeda-beda sekali saudaraku. Ya, ada yang seperti Musa, sepanjang umur hidupnya saudaraku, kecuali 40 tahun di istana Firaun, itu adalah masa-masa yang sulit. 40 tahun kemudian setelah di istana raja saudaraku, dia membunuh orang Mesir dan orang Israel saudaraku, orang Ibrani itu saudaraku, mengatakan kamu saya akan laporkan. Musa lari 40 tahun dia di padang gurun saudaraku, menggembalakan kambing domba. Di sana Tuhan persiapkan dia 40 tahun kemudian dia memimpin bangsa yang tegar tengkuk, saudara. Sampai Tuhan mau memusnahkan. Gak menarik. Kalau menurut ukuran kita gak menarik rencana Tuhan buat Musa. Ya, rencana yang aduh enak, lebih enak kayak Abraham saudaraku, ya. Saudaraku diberkati Tuhan, kaya dan lain sebagainya. Ingat saudaraku, ya. Hai anak-anak muda, saya mau beritahu kepadamu, kalau disebut dengan rencana Allah, ya, jangan engkau berpikir seperti rancangan dunia ini. Temukanlah apa rencana Allah, apa rancangan Allah bagi dirimu. Dan hidupilah, kalau engkau menghidupi rancangan Allah dalam hidupmu, maka akan ada kasih karunia Allah menyertai engkau melewati masa-masa sulit. Nah, untuk orang yang seperti ini, ya, yang memiliki syarat seperti ini, mengasihi dia, terpanggil sesuai dengan rencana Allah, maka Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Apa itu kebaikan? Kebaikan apakah yang paling utama dalam hidup kita? Coba, saudara berpikir kebaikan apa yang paling utama? Ya, kehidupan yang nyaman, gaji meningkat. Wah, kita bilang ini Tuhan luar biasa, gaji saya naik. Tuhan luar biasa, kedudukan saya, posisi saya naik.
Ya, saya jadi kepala, bukan. Oke. Tetapi apakah kebaikan yang paling utama dalam hidup kita? Kebaikan yang paling utama dalam hidup kita. Kalau saya sebagai seorang pendeta, bukan sekedar gedung yang megah. Terima kasih untuk gedung yang megah yang sudah kita bangun. Bukan berapa jumlah jemaat yang saya punyai. Tetapi kebaikan yang paling utama dalam hidup ini adalah apakah saya menjadi serupa Kristus. Kalau saya mengasihi diri saya lebih daripada mengasihi Kristus, mengasihi Tuhan. Kalau saya lebih mengasihi impian-impian saya daripada mengasihi Kristus. Kalau Tuhan tidak menjawab impian saya akan buat jalan saya sendiri. Maka saya akan melenceng dari kehidupan menjadi serupa Kristus. Makanya saudara, kebaikan yang paling utama dalam hidup kita adalah apakah kita bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Sebab salah satu tujuan kehidupan kita ada di dunia ini selain daripada kita memberitakan Injil adalah menjadi serupa dengan Kristus. Ya, oke. Kita belajar ya. Nah, itu yang pertama saudaraku ya. Jadi bagaimana kita ya memiliki cara hidup atau pola pikir supaya kita tidak terkalahkan dalam hidup kita. Sekali lagi yang pertama, berpeganglah kepada janji-janji Tuhan. Kalau kehidupan ekonomimu, ya kehidupan ekonomi kita sulit, saudaraku jangan ciut dan patah semangat. Pegang janji Tuhan. Kitab Ibrani pasal 13 kalau tidak salah ayat 5-6 dikatakan, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Ya. Saudaraku, ingatkan Tuhan firman itu. Apa saja saudaraku yang sedang kau hadapi, selalu hubungkan dengan kebenaran firman Tuhan. Apapun tantangan yang kau hadapi, selalu hubungkan dengan kebenaran firman Tuhan. Itu artinya apa? Engkau hidup bersama-sama dengan Tuhan. Itu artinya apa? Engkau membiarkan Tuhan terlibat di dalam kehidupanmu. Itu yang pertama. Ingat janji Tuhan di masa sulit. Yang kedua, ingat masa sulit akan membentuk karakter kita serupa Kristus. Jika apa? Jika kita mau berespon dengan cara yang benar. Saudaraku, di masa sulit ini, ingat, di dalam kitab, kalau kita baca saudaraku, dalam kitab Ulangan, sebentar saya akan bacakan kepada kita. Ulangan pasal yang ke-8, saudara. Ya, Ulangan pasal 8, ayat yang kedua dikatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ya, nah saudaraku, sebenarnya persoalan-persoalan di dalam kehidupan ini, saudaraku, sebenarnya esensinya atau ujung-ujungnya satu aja. Untuk mengeluarkan apa sih yang ada di dalam hati kita? Apakah di dalam hati kita sebenarnya ada persungutan, ada kekecewaan, ada kemarahan, ada kebencian, saudaraku, ada ada kepahitan. Sebenarnya itu saja, saudaraku. Ya, jadi kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, saudaraku, sebenarnya sedang untuk menunjukkan apa yang ada di dalam hati kita. Ya, apa sih yang ada di dalam hati kita? Ya. Nah, oke. Saya lanjutkan saja, saudara. Ya. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Yesus, nah mari kita baca dulu Roma 8 ayat 29.
Ya, ini lanjutan dari Roma 8 ayat 28 tadi dikatakan bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikannya apa ini? Coba kita baca ayat 29. 1, 2, 3 ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka ditentukannya dari semula. Untuk menjadi apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Itu adalah kebaikan tinggi yang bisa kita dapatkan dalam hidup ini, yang bisa kita miliki dalam hidup ini lewat penderitaan-penderitaan yang kita alami. Karena judulnya pun di sana saudaraku, nanti kalau saudara baca itu penderitaan saudaraku. Ya, jadi memang kita sudah dipilih, ditentukan sejak semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ya, menjadi serupa Kristus adalah salah satu tujuan hidup kita. Siapakah Tuhan yang kita sembah? Nah, saudara kalau mau tahu ya siapa Tuhan yang kita sembah, siapakah Tuhan yang disembah oleh masing-masing orang di atas muka bumi ini, paling gampang gini, lihat aja cara hidup pengikut-pengikutnya. Lihat aja cara hidup pengikut-pengikutnya. Ya, siapakah Tuhan yang kita sembah? Dikenali melalui para penyembahnya. Dikenali dari siapa? Para pengikutnya. Makanya Paulus bilang begini, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis di dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca apa? Oleh semua orang. Saudara, makanya perlu padang gurun untuk mengeluarkan seperti yang tadi, mengeluarkan semua yang busuk-busuk dari hati kita. Mengeluarkan semua manusia lama kita, mengeluarkan semua cara hidup yang lama kita, sehingga kita sadar, hey, saya masih nggak benar nih, respon saya masih nggak benar nih. Kalau orang lihat saya, kalau orang melihat saya, mereka bukan melihat Kristus, mereka hanya melihat orang yang beragama Kristen sama dengan mereka, bahkan mungkin lebih baik dari mereka. Dari hidupnya mungkin mereka lebih baik dari kita, saudaraku. Itulah sebabnya saudaraku perlu apa? Perlu penderitaan, perlu tantangan, perlu persoalan, perlu masalah untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam hati kita. Ya, kalau engkau suami istri, ketika ada satu persoalan saling menyalahkan, sebenarnya di dalam hati saudara, itu ada di dalam hati saudara. Ya mungkin sudah lama saudara pendam, gitu. Atau saudara mau menjadi orang yang mau menang sendiri. Kata-kata saudara saja yang mau diikutin, saudaraku. Saudara tidak mencerminkan Kristus, tetapi saudara mencerminkan engkau berdasarkan apa? Pengalaman-pengalaman hidup di masa lalu yang sudah tertanam di alam bawah sadarmu. Ya, nah itu perlu saudara. Perlu dikeluarkan. Ya, lewat persoalan-persoalan itu perlu keluar. Apa sih yang ada di dalam hati saya? Apa sih fokus hidup saya? Apa sih yang paling penting dalam hidup saya? Apa sih yang paling utama dalam hidup saya? Apa? Kristus kah atau dunia ini? Apa yang menggoncangkan saya? Ya, kadang-kadang saudaraku ada orang ya udah nggak lagi memiliki keintiman dengan Tuhan, saudaraku, biasa-biasa saja. Tapi begitu uang kita menipis, kita mulai belingsatan, saudara. Ya kembali kalau seperti yang tadi Daud enggak, saudaraku. Bagi dia hadirat Tuhan jauh lebih penting. Ya, saudara, itulah sebabnya kita perlu ya pada masa-masa ini, pada masa-masa sulit ini, apakah respon kita? Ya. Masa sulit ini akan membentuk hidup kita sampai apa? Orang dapat membaca dan dapat melihat Kristus ada di dalam hidup kita. Nah, sekarang uniknya begini, saudaraku. Semua orang di seluruh dunia itu memiliki persoalan yang sama. Ya. Beruntung juga kita ya hidup di zaman seperti ini ya. Biasanya kan orang menghadapi masalah itu kan mungkin pribadi, keluarga, komunitas, kota, bangsa. Ini seluruh bangsa-bangsa memiliki persoalan yang sama gitu. Bagaimana kita akan sangat mudah membaca orang ya dengan kondisi yang sama. Bagaimana respon-respon kita menghadapi masa depan, ya, menghadapi tantangan,
Ya, saudara, saya percaya bahwa sebagai anak-anak Allah tentunya kita juga perlu berubah. Tetapi salah satu hal yang paling penting adalah kita percaya bahwa hidup kita dipelihara oleh Allah kita. Amin. Nah, ini yang penting saudaraku, ya, yang kita perlu miliki dalam kehidupan kita. Nah, Paulus juga menulis begini kepada jemaat di Efesus, ya, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Tahukah saudara, Daud sebelum benar-benar menjadi seorang raja, dan sebelum benar-benar dia menjadi satu pribadi yang sangat intim dengan Tuhan, dia dibentuk di padang gurun, dia diurapi jadi raja, umurnya 13 tahun. Dan dia benar-benar menjadi raja itu, tidak lewat kudeta, tetapi karena apa? Karena Saul sudah mati, akhirnya Daud diangkat jadi raja, itu 17 tahun. 17 tahun bukanlah proses yang singkat. 17 tahun di mana? Di padang gurun. Saudaraku, padang gurun itulah yang membentuk kehidupan Daud. Saudaraku, padang gurun kita ada di mana? Dalam kehidupan kita sehari-hari. Padang gurun kita ada di mana? Di tempat pekerjaan kita. Padang gurun kita di mana? Di tengah-tengah keluarga kita. Padang gurun kita di mana? Di lingkungan kita. Padang gurun kita di mana? Di tempat di mana kita ada, saudaraku. Itu adalah padang gurun kita. Tempat pembentukannya kita, saudara. Nah, kembali kalau kepada yang poin nomor 2 tadi. Bagaimana kita berespon? Saudara, contohnya begini. Ya, ini contoh sederhana, saudaraku, kami bisa melihat dalam kehidupan anak-anak kami. Ya, saudaraku, ketika mereka kan tinggal bersama-sama. Ketika mereka punya persoalan, ya, kami melihat ada respon-respon yang sudah mulai berbeda. Ya, tadinya sangat mencerminkan siapa mereka sebelumnya, sekarang mereka mulai mencerminkan siapa Kristus di dalam diri mereka. Asik loh saudara. Melihat perubahan orang yang seperti itu, asik banget. Lebih daripada hidup anak-anak kami diberkati secara materi, saudara. Tetapi bagaimana mereka berespon ketika mereka menghadapi tantangan-tantangan, saudaraku, itu luar biasa, saudaraku. Makanya, saudaraku, doa dari pemazmur berkata, biarlah kesulitan dan berkat Tuhan itu seimbang. Kenapa? Kesulitan itu, saudaraku, membuat kita, saudaraku, bertumbuh. Kalau kita memiliki respon yang benar, saudaraku, kita bertumbuh menjadi serupa Kristus. Ya, nanti saya akan bicara tentang kemuliaan, saudaraku. Nah, itu serupa dengan Kristus, itu sangat luar biasa. Tentunya juga, saudaraku, kami berdoa supaya anak-anak kami diberkati, saudaraku, di dalam kehidupannya. Jadi 2 hal ini, saudaraku, itu perlu seimbang di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Kita juga bisa tetap rendah hati, saudaraku. Ya, pembentukan Tuhan di dalam kehidupan kita membuat apa? Hidup kita berpadanan dengan panggilan kita menjadi pengikut Tuhan. Sehingga ketika orang lain melihat kita, mereka melihat Kristus dalam kehidupan kita. Ya, nah, sebuah sajak lama berbunyi demikian. Engkau adalah suratan Injil, 1 bab tiap hari. Melalui perbuatan yang engkau lakukan dan perkataan yang engkau ucapkan, orang membaca apa yang kau tulis. Apakah itu kesetiaan atau kebenaran? Seperti apakah Injil itu seturut dengan hidupmu? Orang tidak akan membaca Alkitab mungkin kalau mereka membenci kepada Kristus. Tetapi mereka bisa membaca hidupmu. Engkau adalah suratan Kristus. Ya, suratan hidup. Tidak tertulis di dalam apa? Di dalam kertas. Ya, tetapi Injil itu menjadi kehidupan bagi kehidupan kita. Nah, saudara, ini kita pertontonkan setiap hari di dalam kehidupan kita. Dimanapun kita ada, ini kita pertontonkan dalam kehidupan kita. Jadi, saudaraku, itulah sebabnya setiap anak-anak Tuhan harus mengalami pertumbuhan
ya lewat persoalan-persoalan di dalam kehidupan ini, saudara. Nah, yang ketiga, tadi yang pertama apa? Yang pertama, ingatlah apa? Janji Tuhan, berpegang kepada janji Tuhan. Yang kedua, ya, masa sulit, penderitaan itu akan menolong kita hidup berpadanan dengan Injil. Saudaraku, masa sulit akan menolong kita apa? Dibentuk menjadi serupa dengan Kristus, saudaraku. Nah, yang ketiga, ya, hidup di dunia dengan cara pandang kekekalan. Ya, Roma 8 ayat 18 dikatakan begini, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan apa? Kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara, ingat saudaraku, beberapa waktu yang lalu saya berbicara begini, tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Contohnya Yesus sendiri sudah menunjukkan kepada kita. Ya, kalau kita baca dalam kitab Filipi, saudara, Filipi 2 ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Lihat, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, penderitaan, saudaraku, ayat 9 bilang begini, sebab itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ketika Yesus mengalami penderitaan, setelah dia melewati penderitaannya, Allah Bapa memuliakan dia. Jadi sekali lagi saudaraku, tidak akan ada kemuliaan tanpa penderitaan yang kita alami dalam hidup kita oleh karena Kristus. Ya, jadi artinya penderitaan dan kemuliaan berjalan bersama-sama. Ya, nah saudara, sekarang sedikit kita terakhir akan berbicara tentang kemuliaan. Ya, apa sih artinya kemuliaan? Ya, apakah itu kemuliaan Tuhan? Ya, nah saudara, kalau manusia menunjukkan kemuliaan dirinya dengan apa? Dengan prestasi-prestasi. Ya, orang mulia tergantung kepada apa? Jabatannya. Yang mulia, ya, yang mulia tergantung kedudukannya, tergantung jabatannya, tergantung harta bendanya, tergantung kepada apa yang kelihatan, apa yang ada di luar dia. Tetapi saudaraku, di dalam Alkitab dikatakan kemuliaan itu apa? Kemuliaan itu adalah ketika orang bisa melihat Tuhan atau sifat-sifat Tuhan atau kehadiran Tuhan di dalam diri kita, itulah kemuliaan, saudara. Ya, itulah kemuliaan. Ketika kita menunjukkan sifat Allah, kehadiran Allah lewat hidup kita, itulah kemuliaan. Apakah respon-respon kita ketika kita menghadapi tantangan dan persoalan? Adakah di sana sifat-sifat Allah dinyatakan? Apakah di sana ada kehadiran Allah dinyatakan? Itulah yang disebut dengan kemuliaan. Kemuliaan di sini saudaraku yang dikatakan bahwa di dalam ayat 3 tadi, bahwa sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini, lihat ini juga penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Apa artinya apa? Di tengah-tengah penderitaan, sifat-sifat Allah dimanifestasikan di dalam hidup kita. Pengampunan, iman, percaya, kesetiaan, ketekunan, berpegang terus kepada Tuhan. Itulah kemuliaan, saudara, yang dinyatakan. Sekali lagi, penderitaan dan kemuliaan berjalan beriring-iringan. Banyak orang tidak rela menderita, mereka mengambil jalan mereka sendiri.
Tidak ada kemuliaan ketika kita, saudaraku, lari daripada jalan-jalan Tuhan. Tetapi ketika kita menunjukkan ketekunan, kesetiaan, kepercayaan, keteguhan kita, saudara, di sana ada kemuliaan Tuhan. Sifat-sifat Allah, pribadi Allah. Wah, bayangkan betapa hebatnya. Pribadi Allah dimanifestasikan lewat hidup kita. Itulah kemuliaan. Mari kita berdoa, saudara. Ini waktu-waktu di mana kita, saudaraku, perlu bersama-sama menyadari bahwa ini adalah waktu-waktu di mana Tuhan sedang membentuk hidup kita. Tuhan sedang mempersiapkan gereja Tuhan, menyongsong kedatangannya yang kedua kali, menjadi mempelai wanitanya. Saudaraku, kalau mempelai pria adalah Yesus, mempelai yang dewasa, saudara. Gereja Tuhan adalah mempelai wanitanya Kristus, yang perlu dipersiapkan sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini adalah salah satu waktu yang terbaik. Saudara bisa bayangkan, ketika mempelai pria datang, tapi ternyata mempelai wanita belum siap, maka pernikahan tidak dapat dilaksanakan. Supaya pernikahan dapat dilaksanakan, mempelai wanita harus siap. Yang perlu dipersiapkan daripada gereja Tuhan salah satunya adalah karakter Kristus yang perlu kita miliki dalam hidup kita. Di tengah-tengah dunia yang makin kacau, di tengah-tengah dunia yang makin hancur, di tengah-tengah dunia yang makin turun standarnya, saudaraku. Orang melakukan apa saja yang mereka mau. Apakah kita gereja Tuhan mau hidup berpadanan dengan Injil? Engkau tidak dapat melakukannya sendirian. Engkau perlu Tuhan. Engkau tidak dapat dengan kekuatanmu mencoba berpegang kepada standar Kristus terlalu tinggi untuk digapai. Tetapi kalau engkau mau menyerahkan hidupmu kepada Kristus, dan kau mau berkata, Tuhan, inilah hidupku ya Tuhan. Apapun yang kau mau jadilah kepadaku Tuhan. Bukan rencanaku tapi rencanamu. Godaannya banyak, saudara. Engkau akan melihat orang-orang di luar sana, kok kayaknya hidupnya lebih enak dari saya. Kadang-kadang ada kecenderungan untuk kita mengambil jalan pintas dalam hidup kita. Jalan yang sesuai dengan pikiran kita, saudara. Kita tidak siap bertahan di masa-masa sulit. Kita lupa bahwa Allah adalah gembala kita. Kita berpikir pekerjaan kita adalah gembala kita. Kita berpikir bos kita adalah gembala kita. Kita lupa Yesus adalah gembala agung kita. Saudara, firman Tuhan berkata, penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang dinyatakan lewat hidup kita. Wow, luar biasa, saudara. Ingat, ketika engkau menderita hari ini, Alkitab berkata Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam hidupmu. Mendatangkan kebaikan, menolong engkau menjadi serupa Kristus. Itulah kebaikan yang paling utama, yang terbesar dalam hidup kita. Panggilan kita sebagai orang percaya, keserupaan dengan Kristus. Haleluya. Jesus.
dalam segala sesuatu. Dan mari kooperatif dengan Tuhan. Temukan respon-responmu yang masih belum benar dalam setiap tantangan persoalan yang kau hadapi. Allah sedang mempersiapkan mempelainya, mempelai wanitanya. Allah sedang mempersiapkan mempelainya untuk kedatangan mempelai pria, kedatangan Yesus yang kedua kali. Gerejanya harus memiliki karakter Kristus. Gerejanya harus sempurna pada waktu kedatangan tersebut. Saudaraku, adakah hari ini engkau sedang menuju ke sana? Atau hari ini engkau sedang terus mengikuti keinginan-keinginanmu? Engkau sedang dikuasai oleh dirimu, egomu, dan lain sebagainya. Sementara Tuhan sedang mempersiapkan gerejanya. Coba renungkan sejenak, saudara. Apakah yang masih belum sesuai? Respon-responmu ketika sedang menghadapi masalah, apakah yang belum sesuai? Saya menyadari beberapa hal, ya Tuhan, ini belum sesuai, Tuhan, ini belum sesuai. Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Tolong Tuhan Yesus. Jesus. Setiamu nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
Jemaat yang kekasih, betapa pentingnya berserah kepada Tuhan ketika segala sesuatu kelihatan semakin sulit. Bukan berarti bahwa engkau menyerah. Engkau tetap melakukan bahagianmu, tetapi engkau percaya bahwa Tuhan Bapa yang baik, yang pasti akan memelihara hidupmu. Kau melihat tangan Tuhan yang dahsyat dan ajaib, sehingga engkau akan semakin kagum kepada Tuhan. Berserah tidak artinya menyerah kepada keadaan. Berserah artinya mempercayai Tuhan dan terus mengerjakan dengan tekun apa yang bisa engkau kerjakan. Do your best, let God the rest. Lakukan yang terbaik yang bisa engkau lakukan dan serahkan kepada Tuhan yang tidak bisa engkau lakukan. Saudara, berapa banyak engkau yang takut dan panik hari-hari ini? Mari tenangkan batinmu di hadapan Tuhan. Seperti seorang bayi yang disapi oleh ibunya, demikianlah Allah akan memelihara hidup kita semua. Allah tidak berhenti di tengah-tengah pandemik ini. Allah mengurusi segala sesuatu. Seisi dunia ini, bahkan hal-hal yang terkecil dalam hidup kita, Dia sanggup mengurusinya. Panik membuat engkau tidak bisa kooperatif dengan Tuhan. Takut, marah, kecewa tidak bisa menolong engkau untuk kooperatif dengan Tuhan. Tetapi ketika engkau menenangkan batinmu, mempercayakan hidupmu kepada Dia, maka Dia akan menuntun langkah-langkahmu. Seperti seorang gembala yang menuntun dombanya ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang kekasih, hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mari persiapkan semua anggur dan roti untuk kita bersama-sama melakukan perjamuan kudus pada hari ini. Dan biar setiap kita boleh mengalami kuasa perjamuan, bicara tentang kasih Tuhan kepada kita, bicara tentang kesatuan kita dengan Tuhan, bicara tentang keintiman kita dengan Tuhan. Bicara tentang pengorbanan Tuhan buat kita. Bicara tentang kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidup.
Mari jemaat yang kekasih semuanya, engkau bangkit berdiri di rumahmu masing-masing berserta dengan keluargamu. Berdoalah supaya kita boleh mengalami kuasa perjamuan, kuasa kesatuan kita dengan Kristus, mengalami lawatan Tuhan, kasih Tuhan atas hidup kita, pengorbanan Tuhan atas hidup kita, dan kita menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita angkat roti ini. Ketika kita nanti memakannya, kita dikontakkan dengan tubuh Tuhan yang sudah terpecah-pecah. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih untuk tubuh-Mu yang terpecah-pecah bagi kami. Tuhan, kebaikan-Mu atas kami, kasih-Mu yang luar biasa atas kami Tuhan. Dan bahkan firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur-Mu kami sudah sembuh. Jikalau ada jemaat-Mu yang sakit hari ini, hamba berdoa di dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus engkau sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Dan mari kita angkat cawan ini. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat darah-Mu yang sudah tercurah di atas kayu salib. Menjadi jaminan bagi kami untuk kami boleh menghadap tahta hadirat Tuhan. Menjadi jaminan bagi kami untuk diterima oleh Bapa di surga. Menjadi jaminan bagi kami Bapa untuk dikasihi, dicintai oleh karena darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami disucikan dari dosa-dosa kami. Kami dibersihkan dari dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Pengampunan-Mu sempurna. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Pengorbanan-Mu sempurna bagi kami. Tenanglah batin kami Tuhan. Damailah kehidupan kami. Sebab Tuhan kami, Tuhan Allah yang luar biasa, yang sudah memberikan hidupnya, nyawanya bagi kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, tuntunan-Mu, anugerah-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu atas kami. Kasih-Mu tidak berkesudahan, dari kekal sampai kekal. Perlindungan-Mu Tuhan, atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Iman
Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita tutup ibadah kita berdoa seperti yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang kekasih, terimalah berkat sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan daripada Allah Bapa, cinta kasih dan pengorbanan daripada Tuhan Yesus, penyertaan dan persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menuntun langkah hidup kita dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan semua yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.